Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas psikologi sosial terapan yang bertemakan komunikasi dan media. Informasi hoax kenapa mudah tersebar. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ardus Orlando, 2. Dipa Hayung Tias, 3. Fairuz Azhara, 4. Novia Raraswati, 5. Ramdhani Zafitra. Definisi komunikasi secara etimologi atau bahasa. Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang mempunyai akar kata dari bahasa Latin communicare. Kata communicare sendiri memiliki 3 kemungkinan, yaitu 1. To make common atau membuat sesuatu menjadi umum. 2. Come plus minus berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah. 3. Come plus minus yaitu membangun pertahanan bersama. Komunikasi merupakan proses interaksi antar manusia dengan manusia dan juga antar manusia dengan lingkungan. 2 atau lebih individu berinteraksi dan mempengaruhi gagasan, opini, kepercayaan, dan sikap satu sama lain. Mereka bisa saling tukar-menukar informasi melalui berbicara, gerakan bagian badan, tanda, dan lambang, ekspresi, dan lain-lainnya. Dalam definisi lain menurut Words dan Turner, komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian dan pemaknaan simbol-simbol dalam berbagai konteks untuk mencapai pemahaman atau untuk trading, di mana individu menggunakan simbol-simbol tersebut digunakan untuk membangun dan menafsirkan makna dalam lingkungan individu. Psikologi komunikasi merupakan sebuah perilaku kognitif, afektif, psikomotorik, motivasi, intensi, persepsi, dan lain-lainnya. Interaksi psikososial yang berdasar dari seseorang. Ketika terjadinya proses penyampaian dan pemaknaan simbol-simbol dalam berbagai konteks dengan tujuan transmisi informasi untuk mencapai stabilitas atau perubahan perilaku individu dan kelompok. Ilmu komunikasi berkaitan erat dengan psikologi karena komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengamalan berdasarkan kesadaran manusia. Tujuan manusia berkomunikasi adalah untuk menghasilkan suatu tindakan komunikasi efektif, yaitu menyampaikan apa yang ada dalam pikiran komunikator agar sama dengan apa yang dipikirkan oleh pihak komunikan. Teori komunikasi. Teori ini menggambarkan mengenai bagaimana media massa mengatur dan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan informasi. Media massa dapat membuat suatu agenda informasi yang nantinya akan dianggap penting oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya, pemberitaan yang dianggap tidak penting oleh media akan menjadi tidak penting juga dalam masyarakat. Dalam agenda setting opini tentang suatu topik tertentu, media massa dapat mempengaruhi opini publik serta cara pandang masyarakat terhadap suatu hal. Fungsi komunikasi. Scott dan Michael menyatakan beberapa fungsi komunikasi, yaitu 1. Sebagai kontrol. Komunikator mengendalikan perilaku komunikan. 2. Information. Dalam komunikasi terjadi peralihan informasi. 3. Motivation. Komunikator dapat memotivasi komunikan, demikian sebaliknya. 4.
Emotif sebagai sarana ekspresi emosi. Model komunikasi. Terdapat 3 model komunikasi utama, yaitu 1. Komunikasi sebagai aksi. 2. Komunikasi sebagai interaksi. 3. Komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai aksi. Model komunikasi linear. Linear Communication Model. Pandangan suatu arah mengenai komunikasi yang berasumsi bahwa pesan dikirim oleh suatu sumber melalui penerima melalui saluran. Pendekatan pada komunikasi manusia ini terjadi atas beberapa elemen kunci, yaitu 1. Sumber atau source, asal atau pengirim suara, pesan atau message, kata, suara, tindakan atau gerak-gerik dalam suatu interaksi, penerima atau receiver yang menerima pesan, saluran atau channel, jalan untuk komunikasi yang biasanya berhubungan langsung dengan indera penglihatan, perasa, penciuman, dan pendengaran. Komunikasi juga melibatkan gangguan, noise, yang merupakan semua hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi. Terdapat 4 jenis gangguan, yaitu 1. Gangguan sematik. Semantic noise berhubungan dengan slang, jargon, atau bahasa-bahasa spesialisasi yang digunakan secara perseorangan dan kelompok. 2. Gangguan fisik, eksternal, berada di luar penerima. 3. Gangguan psikologis, psychological noise, merujuk pada prasangka, bias, dan kecenderungan yang dimiliki oleh komunikator terhadap suatu sama lain atau terhadap pesan itu sendiri. 4. Gangguan fisiologis, psychological noise, gangguan bersifat biologis terhadap proses komunikasi. Gangguan secara ini akan muncul apabila seseorang sebagai pembicara sedang sakit, lelah, atau lapar. Komunikasi sebagai interaksi. Model komunikasi interaksional. Interactional Model of Communication. Pandangan akan komunikasi sebagai pertukaran makna dengan adanya umpan balik yang menghubungkan sumber dan penerima pesan. Pandangan ini mengilustrasikan bahwa seorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam sebuah interaksi. Komunikasi akan tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus. Penekanan proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah. 1. Dari pengirim kepada penerima. 2. Dari penerima kepada pengirim. Elemen model komunikasi interaksional. 1. Umpan balik atau flashback atau tanggapan. Komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman atau makna. Umpan balik dapat berupa verbal atau non-verbal, sengaja maupun tidak sengaja. Umpan balik membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan mereka telah tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Umpan balik terjadi setelah pesan diterima.
tidak pada pesan sedang dikirim. 2. Bidang pengalaman, field of experience, overlap dari budaya, pengalaman dan keturunan dari pengiriman dan penerimaan dalam berkomunikasi. Karena budaya, pengalaman, dan keturunan seorang mempengaruhi kemampuannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Setiap orang membawa bidang pengalaman unik dalam tiap episode komunikasi, dan pengalaman-pengalaman tersebut seringkali mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Komunikasi sebagai transaksi. Model komunikasi transaksional. Model of communication. Pandangan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan. Proses tersebut kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dalam model komunikasi ini, orang membangun kesamaan makna dan menuntut seorang untuk menyadari pengaruh suatu pesan terhadap pesan lainnya. Ruang lingkup komunikasi. Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu menggunakan simbol untuk membangun dan menafsirkan makna dalam lingkungan individu, yang mana komunikasi sendiri memiliki ruang lingkup, yaitu lingkungan, sosial, proses, simbol, dan maksud. Lingkungan adalah konteks situasi tempat di mana komunikasi terjadi. Sosial merupakan gagasan bahwa masyarakat dan interaksi merupakan bagian dari proses komunikasi. Proses adalah rangkaian komunikasi yang terjadi di mana hal tersebut berkelanjutan, dinamis, dan tidak berujung. Maksud merupakan inti interaksi dari pesan yang dikirimkan. Simbol merupakan sinyal, perilaku, atau lainnya yang ada untuk atau menandakan suatu selain dirinya. Misalnya, kata cinta merupakan gagasan cinta, dan kursi merupakan suatu hal yang dapat diduduki. Simbol sendiri ada dua jenis, yaitu simbol nyata, simbol yang mewakili suatu objek. Simbol abstrak, simbol yang mewakili ide atau pemikiran. Definisi media. Media merupakan istilah umum untuk semua teknologi ciptaan manusia, diciptakan yang memperluas jangkauan, kecepatan, atau saluran komunikasi. Secara sederhananya, media komunikasi ialah perantara dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikat, yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Media komunikasi yang digunakan bisa merupakan pilihan bersama atau salah satu unsur komunikator atau komunikan. Pemilihan media komunikasi merupakan salah satu maupun yang dituntut pada komunikator. Adapun beberapa media yang dapat digunakan sebagai media komunikasi seperti media visual, audiovisual, tulisan, gambar, lensa, langsung, dan tidak langsung. Fungsi media komunikasi berteknologi tinggi. Media komunikasi memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Efisiensi penyebaran informasi. Adanya media komunikasi terlebih yang intens, penyebaran informasi menjadi efisiensi, murah, dan cepat. 2. Memperkuat eksistensi informasi. Media komunikasi yang intens dapat membuat informasi atau pesan lebih terkesan dan bermakna terhadap target komunikasi. 3. Mendidik dan mengarahkan.
Media komunikasi yang berteknologi tinggi dapat lebih menarik komunikan untuk terlibat di dalamnya. 4. Hiburan. Media komunikasi berteknologi tinggi dapat bersifat lebih menyenangkan. 5. Kontrol sosial. Media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan sosial. Adapun hubungan komunikasi dan media dengan mengapa hoax mudah tersebar. Komunikasi dan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana dalam adanya komunikasi pasti akan ada media untuk menyampaikan pesan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Media dan teknologi merupakan bagian dari media massa yang menjadi sumber media dan hiburan, serta membawa pesan persuasi. Dunia dengan segala isi dan peristiwanya tidak bisa melepas diri dari kaitannya dengan media massa, dan juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena hubungan antara keduanya sangat erat hingga menjadi saling tergantung dan saling membutuhkan. Saat ini, penyebar informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun oleh siapa saja pengguna internet dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Sayangnya, banyak informasi atau berita yang disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau berindikasi hoaks. Hoaks merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang akan terjadi. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Mastel pada tahun 2017 mengungkapkan, dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita hoaks setiap hari, dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari, yang mana menunjukkan indikasi bahwa masyarakat pada dasarnya menerima hoaks lebih dari satu kali per harinya. Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoaks adalah media sosial, karena media sosial adalah platform yang saat ini bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat luas. Beberapa saluran yang sering menyebar berita hoaks yaitu berupa tulisan, gambar, maupun video. Alasan kenapa berita hoaks semakin mudah tersebar salah satunya adalah majunya perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial. Di sisi lain, alasan mengapa hoaks mudah tersebar adalah karena berita atau informasi tersebut berasal dari orang yang terpercaya. Kategori orang terpercaya tersebut dapat beberapa macam, antara lain tokoh politik, tokoh agama, tokoh keluarga, atau pada intinya adalah orang-orang yang dipercaya oleh penerima hoaks. Dalam menangani berita hoaks sendiri, terdapat 3 pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoaks di masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi, dan literasi. Contoh berita hoaks. Viral, kasus COVID-19 tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Berita tersebut adalah salah satu berita hoaks yang pernah tersebar ramai dalam media apapun, baik dalam media massa cetak maupun media massa sosial online. Dari kasus tersebut, banyak para tokoh-tokoh yang mengungkapkan pendapatnya, dan banyak pula yang mendukung analisis tersebut tanpa ada penjelasan yang tepat. Dari salah satu contoh ini, kita bisa melihat bahwa sangat mudah hoaks tersebar akibat media massa, baik secara online maupun secara offline,
yang tersebar luas di masyarakat, terlebih dengan adanya penguatan oleh para tokoh publik, meskipun pendapatnya teruji secara langsung. Maka sebaiknya mari kita coba belajar untuk bijak dalam berkomunikasi dan menyerap informasi yang ada mulai sekarang. Dan jangan mudah percaya berita hoaks yang marak tersebar. Daftar pustaka. Adapun media-media yang kami gunakan untuk mencari semua informasi tersebut antara lain sebagai berikut. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau informasi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan hasil video ini. Kita semua sama-sama belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.